Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Ananda dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 akan membawakan materi tentang biolistrik. Biolistrik merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu bagian sel, yakni mitokondria. Dalam proses respirasi, dengan kata lain, biolistrik merupakan segala yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan ion-ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkan. Tegangan listrik atau sering disebut potensial listrik dapat dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Tegangan yang dihasilkan disebut sebagai tegangan bio atau biopotensial. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf dan sel-sel otot. Tegangan yang sering terjadi pada sel terus-menerus terjaga keberadaannya, dan untuk menjaganya sejumlah energi yang besar dibutuhkan. Lalu berikutnya adalah kelistrikan yang timbul dalam tubuh. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan otonom. Sistem saraf pusat terdiri diantaranya adalah otak, medula spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah saraf-saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis disebut saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang mengantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut saraf eferen. Sedangkan sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar, sehingga pengontrolan sistem ini dilakukan dengan tidak sadar, yakni bekerja secara sendiri-sendiri. Berikutnya adalah konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan mengalami kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Berikutnya adalah kelistrikan saraf. Biolistrik adalah fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam membran. Sel saraf mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrit yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Serat saraf dibagi dalam dua tipe, serat saraf yang bermielin dan tidak bermielin. Serat saraf yang memiliki selubung mielin berdiameter yang besar mempunyai kemampuan mengantarkan impuls lebih cepat daripada serat saraf yang mempunyai selubung mielin diameter yang kecil. Stimulus untuk memicu neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Aktivasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Pengamatan listrik tersebut dapat dilakukan dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Hasil rekaman isyarat listrik dari jantung diganti untuk diagnosa kesehatan. Seperti halnya pada ECG, aktivasi otak dapat dimonitor dengan memasang beberapa elektroda pada posisi tertentu. Lalu berikutnya adalah perambatan potensial aksi.
Potensial aksi dapat terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian dapat terjadi perambatan potensial aksi. Ini adalah grafik membran terhadap impuls saraf. Sebelum mencapai potensial aksi membran, sel saraf akan melalui fase depolarisasi. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Keterbalikan dari proses polarisasi, sehingga pada keadaan ini muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. Lalu setelah mencapai nilai ambang dari potensial aksi, membran saraf akan mengalami repolarisasi. Repolarisasi adalah kondisi saat membran sel saraf kembali ke fase istirahat atau tidak menerima rangsangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.